Perkenalkan, nama saya Argi Gunawan dari Prodi Teknik Industri Universitas Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode last cost. Apa sih metode last cost itu? Ialah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih rendah dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Untuk menentukan kombinasi terbaik dari modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output itu, kita harus mengetahui jumlah dana tersedia untuk produsen untuk dibelanjakan pada masukan dan juga harga masukan. Anggaplah bahwa produsen telah di pelepasannya 10.000 untuk 2 input dan bahwa harga dari 2 masukan sebagai 1.000 per unit modal dan 200 per unit tenaga kerja. Perusahaan akan memiliki 3 kemungkinan alternatif sebelumnya. Yang pertama adalah untuk menghabiskan uang hanya pada modal dan aman 10 unit itu. 2. Untuk menghabiskan jumlah tersebut hanya pada tenaga kerja dan mengamankan 50 unit tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menghabiskan jumlah tersebut sebagai pada modal dan sebagai pada tenaga kerja. Di sini saya mempunyai contoh kasus sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut beras dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran 3 pabrik, permintaan pada 3 pasar dan biaya transportasi atau unit adalah sebagai berikut. Permintaan pasar 1 adalah 150, pasar 2 70, pasar 3 60. Pabrik 1 mempunyai penawaran 120, pabrik 2 mempunyai 80, pabrik 3 80. Dari tabel tersebut bisa saya terangkan. Yang pertama, kita harus mencari biaya paling terkecil, yaitu pasar 1 pabrik 3. Dari pasar 1 pabrik 3 ini, pabrik 3 memiliki penawaran sebanyak 80. Jadi seluruh penawaran ini kita masukkan ke pasar 3. Terus permintaan pasar 1 adalah 150 kurang 70. Kita langsung saja ke penawaran pabrik 1, yaitu pasar 2. Di situ pasar 2 meminta 70 dan penawaran dari pabrik 1 mempunyai 120. Jadi diambil 70, sisa 50 kan. Langsung saja ke sisa tadi langsung kita masukkan ke pasar 3 50, jadi kurang 10 karena permintaan dari pasar 3 adalah 60. Kita ambilkan dari pasar 3 pabrik 2 yaitu 10 untuk memenuhi permintaan pasar 3. Kita ambilkan 10, jadi sisa 70 untuk penawaran dari pabrik 2. 70 itu kita masukkan ke pasar 1 untuk memenuhi permintaan pasar 1, yaitu 70 di pasar 1 pabrik 2. Jadi keseluruhan tersebut penawaran dan permintaan hasilnya sama, yaitu 280. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa biaya transportasi total adalah Z sama dengan 50 kali 70 ditambah 60 kali 50 ditambah 70 kali 15 ditambah 12 kali 10 ditambah 3 kali 80. Hasilnya adalah 2060. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk distribusi barang adalah sebesar 2060. Mungkin sekian dulu penjelasan saya tentang metode ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.